Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berkumpul di koordinat 280424. Doa saya Bapak Ibu Saudara tetap dalam kondisi yang sehat, tetap berjalan bersama-sama, kita mengiringi Tuhan, kita mengikuti Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam perjalanan pendakian Gunung Kehidupan 2024, pastinya ada masalah juga yang kita hadapi, ada pergumulan, bahkan mungkin ada aniaya yang kita terima di dalam perjalanan kehidupan ini. Berbicara aniaya bukan berarti kita dihajar, kita disiksa secara terang-terangan, secara kasat mata. Tetapi terkadang ya dari sikap perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita, terkadang kita juga menerima penganiayaan. Mungkin ya dari perkataan-perkataan orang, sindiran-sindiran orang, tudingan-tudingan, fitnahan-fitnahan, bahkan mungkin merendahkan hidup kita. Nah ini sering sekali kita mengalami aniaya seperti ini. Itu baru belum seberapa. Masih ada yang jauh lebih besar, masih ada yang jauh lebih berat. Tetapi Tuhan izinkan. Ini dia, Tuhan izinkan. Berarti kita mendapat kesempatan untuk merubah cara hidup kita, supaya kita bisa merasakan, mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, maka kita harus sadar bahwa yang penting kuncinya kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Banyak orang sampai detik ini hanya jago speak, jago bicara tentang kebenaran. Hebat, luar biasa tentang berbicara kebenaran. Tetapi nol ketika dilihat dari praktik hidupnya. Ini yang perlu untuk kita sadari. Kita jangan hanya hebat berbicara tentang kebenaran, tetapi kita harus hebat mempraktekkan kebenaran itu. Tidak semua orang bisa seperti ini, tetapi kita harus bisa merenungkannya, kita harus bisa bagaimana mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Karena pasti Bapak Ibu Saudara juga mau dong kita semua masuk di dalam kehidupan kekekalan, keabadian bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Bagaimana sekarang supaya kita bisa meresponi dengan benar ketika ada penganiayaan yang kita hadapi, yang kita terima di dalam kehidupan ini. Sebelum kita merenungkan lebih dalam lagi, mari saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan nanti aktifkan semua notifikasi. Jadi kalau sudah tekan gambar lonceng, belum ada gambar sinyal di samping loncengnya, ya ada gambar sinyalnya, berarti kita belum mengaktifkan loncengnya. Jadi supaya bisa mengikuti ya harus diaktifkan loncengnya. Banyak yang bertanya kepada saya, kok saya nggak dapat notifikasi hari ini ya? Hari ini apa temanya ya? Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada orang-orang yang tidak mau mengaktifkan loncengnya tetapi bertanya, aneh kan? Nggak mau aktifin loncengnya tetapi bertanya hari ini tentang apa? Padahal harusnya diaktifin tetapi dia tidak mau mengaktifkan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti terus perenungan ini setiap saat, konten-konten daripada CPS Television, ya diaktifkan dengan tekan itu gambar daripada lonceng, lalu nanti pilih itu ada ke bagian bawah, nanti ada pilih semua notifikasi atau all notification yang dipilih. Jadi ketika saya melakukan live, ketika saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Atau juga Bapak Ibu Saudara yang memiliki TikTok, yuk follow terus, ikuti TikTok CPS Television.
dan ada juga TikTok Buyung Kosa Putra. Ikuti supaya bisa menerima berkat-berkat rohani dari video TikTok yang diupload, bahkan juga ketika melakukan live streaming. Berbicara penganiayaan, nah kita harus lihat dulu dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 5 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Dikatakan berbahagialah, ya kita harus mengerti berarti diberkatilah setiap Bapak Ibu Saudara dan saya yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbicara dianiaya bukan seperti apa yang kebanyakan orang pikir. Dianiaya berarti dia disiksa gitu kan ya, misalnya dicambuk, terus misalnya dia dihukum. Berbicara aniaya bisa saja dengan perkataan-perkataan yang kita terima. Spill, maksudnya apa tuh ya? Sindiran-sindiran dari setiap omongan-omongan orang yang negatif kepada kita. Itu juga termasuk aniaya. Berbicara aniaya bisa saja persecution. Bagaimana kita pernah melihat, mengalami, menyaksikan orang-orang yang dipersekusi, dipersalahkan terus. Ya mungkin orang itu bersalah. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami atau melakukan kesalahan, tetapi dipersekusi terus. Apalagi diviralkan, dipersekusi, dijelek-jelekin, dihancurkan. Nah, ini juga yang namanya aniaya. Tidak hanya itu, mungkin kita difitnahkan yang jahat. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita melakukan kesalahan diomongin ke sana sini, dijelekin sana sini, sehingga akhirnya apa? Kita digibahin dan orang-orang itu tidak tahu kalau dia melakukan dosa gibah. Tetapi kita harus bersyukur. Kita harus bergembira, jangan bersedih hati. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas katakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Tetapi ingat, oleh sebab kebenaran. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, tetapi kita difitnah, dianiaya, ya udah nggak usah balas. Ya, jangankan begitu, kalau kita melakukan kebenaran kita dianiaya, itu jelas-jelas kita jangan balas. Begitu pula ketika misalnya kita ada kesalahan, lalu kita dianiaya. Dianiaya gimana dipersekusinya? Ya kita mungkin diomongin sana-sini, dijelekin, kita mungkin disingkirkan, kita mungkin tidak dianggap, kita mungkin tidak dipandang dan tidak diperdulikan. Jangan bersedih hati. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan itu berulang kali. Kita harus bisa berubah. Ingat, kalau kita meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti ampunin kan? Tetapi ada yang mendakwa kita terus. Siapa? Ya, iblis, setan, dan pengikut-pengikutnya yang mengintimidasi, mendakwa setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir kalau ada orang-orang yang mendakwa, mungkin menghakimi, menjelek-jelekan, ngomongin ke sana ke sini tanpa ada orangnya atau tanpa ada kita. Nggak usah khawatir. Satu sisi kita berpikir dia pengikut setan, iblis, dan kroco-kroconya. Ya, dia berarti bagian daripada kuasa kegelapan atau kerajaan kegelapan. Justru kita harus bisa bertahan, kita harus bisa mengerti, karena firman Tuhan yang mengatakan diberkatilah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir kalau misalnya dihina, karena Tuhan saja tidak pernah mengingat-ingat kesalahan umatnya yang sudah meminta ampun. Dia mengampuninya, dia melupakannya, bahkan melemparkannya sejauh timur dari barat. Dia melemparkannya jauh ke dalam tubir laut dan tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita pun tidak boleh mengingat-ingatnya lagi. Kenapa? Kita harus belajar fokus kehidupan kita saat ini dan ke depan. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita,
dia ngejelekin kita, mungkin dia spill kita atau sindir kita di dalam percakapan. Nah, ini juga kita tidak perlu terpancing. Reaksi kita begitu penting di dalam kehidupan ini. Kalau kita salah bereaksi, fatal akibatnya. Justru kita harus bisa mengerti dalam hal ini, berpegang teguh pada firman Tuhan. Jelas yang dikatakan di sini, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Ya, tadi berbicara aniaya berarti berbicara persecution, dipersecute. Ini banyak macamnya persecution tersebut. Tidak hanya dianiaya kita di depan seperti yang kita saksikan. Beberapa tahun yang lalu banyak ya melihat persecution yang terjadi, sampai ditendang, ditinju. Wah, ini benar-benar sampai, padahal anak kecil yang melakukan, tetapi dia dihajar, diperlakukan sedemikian rupa. Nah, zaman sekarang persekusi itu tidak harus seperti itu saja. Mungkin dari setiap sindiran-sindiran di medsos, komen-komen di medsos, nah ini juga bisa sebagai suatu aniaya. Mungkin ini kalau kita ada di dunia marketplace, di dunia bisnis, ya mungkin karir Bapak Ibu Saudara dan saya dijegal, dihabiskan. Kita mungkin tidak diperhitungkan, tidak diperdulikan. Itu termasuk kategori di dalam persecution atau penganiayaan. Atau mungkin kita di dalam rumah ibadah, lalu sebagai pembicara, dia menyindir-nyindir kita terus. Dia mungkin ngejelekin kita tanpa menyebutkan nama. Bahkan juga dia mungkin menyingkirkan kita tanpa orang banyak ketahui. Itu pun termasuk ke dalam kategori persecution. Jangan bersedih Bapak Ibu Saudara. Ingat, semua Tuhan izinkan supaya kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita supaya bisa dipulihkan, kita dibaharui dan mengalami perubahan, memiliki pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang tidak enak prosesnya, betul, memang menyakitkan, tetapi mau nggak diberkati? Justru kita harus bisa bertahan karena dikatakan berbahagialah, ya, atau diberkatilah. Nah, itu. Tapi memang sulit. Karena kita harus mengalami aniaya, persecution. Wah, itu nggak enak banget. Itu sangat-sangat tidak enak. Lalu tapi dikatakan apa? Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang-orang yang empunya kerajaan surga yang jelas pasti sudah melewati setiap proses yang ada di dunia ini. Sehingga ketika dia ada di dalam kerajaan surga, dia pun memiliki sikap mental, wawasan sebagai anggota kerajaan surga. Inilah hebatnya firman Tuhan mengatur sedemikian rupa bahwa kalau kita melakukan kebenaran, lalu kita dipersekusi, kita dianiaya, jangan balas. Jangan balas sedikit pun. Karena itulah kesempatan, itulah momentum Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengalami perubahan dari waktu demi waktu. Jadi ketika kita mungkin mengalami hal seperti itu, kita kecewa, kita marah, kita tidak suka, ya sudah. Kita harus belajar bagaimana berserah kepada Tuhan. Kita mungkin diperlakukan dengan tidak adil, ya sudah. Kita nggak bisa mengatur hidup orang lain untuk dia suka sama kita kok. Kita nggak bisa mengatur orang lain supaya dia respect sama kita. Itu hak dia. Tetapi satu hal yang membuat kita bisa bertahan apa? Pandang Tuhan saja. Hanya Tuhan saja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarkanlah Tuhan yang mengangkat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena Tuhanlah pembela kita satu-satunya. Dialah penolong kita yang sejati. Jadi kita harus mengerti kalau kita dianiaya, ya Tuhan saja mengalami penganiayaan ketika di bumi. Banyak yang tidak suka, banyak yang tidak setuju, bahkan dia difitnahkan yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan takut kalau kita mungkin mengalami penganiayaan. Kita mungkin difitnahkan yang jahat, kita mungkin dihina. Gak usah khawatir. Diberkati kalau kita difitnah, dihina karena kebenaran, karena kita melakukan kebenaran.
Ini memang upah yang harus dibayar. Prosesnya tidak enak. Daripada Bapak Ibu Saudara, kita sering lihat banyak orang yang mereka disanjung-sanjung, dihormati, ditinggikan, dinomorsatukan, tetapi justru dia malah tidak mempraktekkan kebenaran. Apa yang diperkatakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, kita harus belajar dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita sama-sama. Kita punya masalah, kita punya problem, tetapi semua itu Tuhan izinkan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengalami perubahan, supaya bisa menjadi atau memiliki pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulannya, firman Tuhan jelas katakan, Bapak Ibu Saudara mau masuk kerajaan surga? Ya, nggak ada pilihan. Mau dong? Mau kan? Kalau mau tidak ada pilihan lain lagi. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sangat jelas, sangat gamblang kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan apa syaratnya? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sebagai orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga dan masuk ke dalam kerajaan surga, ya dia harus melalui proses di bumi ini. Namanya proses tidak enak. Namanya proses melelahkan, namanya proses membuat capek. Nah, tetapi kita harus bisa mengerti dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita belajar terus bagaimana di dalam kehidupan kita mempraktekkan kebenaran. Jadi kalau kita dianiaya, dipersekusi, ya udah, nggak usah membalas, nggak usah takut. Pak, ngomong mah gampang. Ya, saya pernah mengalami. Saya mengalami, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin dijelekin, dianiaya, tidak diperdulikan, mungkin difitnahkan yang jahat. Ya, buat saya diam saja, whatever lah. Terserah mereka yang mau jelekin, biarin aja. Kenapa? Saat saya berdiam diri, saat saya hanya tersenyum, biarlah semua kata-kata yang tidak benar itu naik ke dalam tahta pengadilan Tuhan. Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan berperkara, bukan kita. Kita cukup berperkara, hanya Tuhan yang kita pandang, kita ikuti Dia. Kalau mungkin seandainya Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan, lalu diomongin ke sana sini, tetap pegang Tuhan saja. Tuhan penolong kita. Dia tidak akan mempermalukan Bapak Ibu Saudara, dan Dia pasti menolong setiap orang yang menyadarinya, bertobat dan mau berubah. Bahkan Tuhan tidak pernah membicarakan kesalahan Bapak Ibu Saudara kepada orang lain, kepada banyak orang. Tidak pernah. Justru pengikut setan, iblis, Lucifer, dan kerajaan kegelapan yang selalu mendakwa hidup manusia dengan kesalahan-kesalahan masa lalunya, berusaha menyingkirkan, menghancurkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan orang-orang seperti ini, satu hal yang menguatkan, yang membuat kita kuat, membuat kita mampu menghadapinya, ingat, mereka semua berarti dipakai oleh setan, iblis, Lucifer, dan kerajaan kegelapannya. Berarti orang yang melakukan itu, dia berada di dalam kerajaan kegelapan, bukan di dalam kerajaan Tuhan atau di dalam pimpinan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus sanggup, kita harus kuat, dan ingatlah, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita mungkin tidak diperdulikan, ketika mungkin kita diremehkan, apapun alasannya, pandanglah Tuhan. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, dan Tuhan tidak kurang panjang tangannya menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayo, kita berjuang terus bagaimana memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan pastilah di balik penganiayaan itu, di balik permasalahan itu, pasti ada sukacita yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkati teman-teman kita, saudara kita. Mungkin mereka sedang ada masalah, berat rasanya saat ini. Tetapi justru harus bisa bagaimana dia melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Yuk kita berkati teman-teman kita, caranya kita share video ini kepada mereka, supaya mereka bisa, ya mereka mampu menghadapi semuanya dengan cara yang benar. Kita share kepada mereka, kita kirimkan video ini linknya, atau Bapak Ibu Saudara juga bisa mengupload di setiap story media sosial Bapak Ibu Saudara. Bahkan yuk dukung
channel ini atau dukung video ini dengan apa? Berikan tanda like. Ketika satu tanda like dari Bapak Ibu Saudara, ini membuat server daripada YouTube untuk membawa video ini banyak ditonton oleh orang lain. Maka kita pun ambil andil atau ambil bagian untuk memberkati orang banyak dengan video ini. Jadi jangan lupa berikan tanda like. Bagi Bapak Ibu Saudara, ayo yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi. Klik tanda loncengnya, lalu pilih semua notifikasi, supaya bisa mengetahui setiap video-video yang diupload ataupun saat melakukan live streaming. Nah, ini perlu untuk dilakukan. Ikuti juga CPS Television di TikTok, supaya Bapak Ibu Saudara juga bisa menerima berkat-berkat rohani daripada video TikTok yang diupload dan dibagikan setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berjalan terus menuju ke titik kumpul berikutnya, supaya kita bisa tetap terus teguh, berpegang kuat, mengikuti jejak-jejak Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Salam transformasi.